Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, namaku Dimas Darmasya Putra dengan NIM 241F158 dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini aku mau menjelaskan karakteristik tentang anak disabilitas laras. Jadi di sini aku nanti akan menampilkan 5 slide agar mempermudah kalian untuk memahami apa itu disabilitas laras, apa itu karakteristik disabilitas laras, karakteristik sosial itu bagaimana, terus dan lain-lain. Oke, kita mulai dari slide pertama. Slide pertama adalah apa itu disabilitas laras. Bisa dibaca sendiri, tunalaras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol emosi. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya. Jadi begitu, disabilitas laras itu orang-orang atau individu yang perilakunya menyimpang dari norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Oke, slide kedua adalah karakteristik. Karakteristik sendiri itu untuk karakteristik anak tunalaras mencakup aspek sosial, emosi, dan fisik yang mempengaruhi interaksi mereka dengan lingkungannya. Jadi ada beberapa faktor, mungkin nanti ditaruh 4 atau 5 faktor yang mencakup kenapa sih dan apa sih karakteristik disabilitas laras itu dalam faktor A, B, atau C. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Karakteristik atau macam-macam karakteristik anak disabilitas laras mencakup karakteristik sosial, emosional, karakteristik fisik, dan perilaku penyimpangan. Aku akan menjelaskan satu-satu apa itu dari berbagai macam karakteristik mereka. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu karakteristik sosial. Karakteristik sosial sendiri pada anak tunalaras sering menunjukkan perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Contohnya, seperti pelanggaran norma. Mereka itu cenderung melanggar norma, budaya, dan sosial yang bisa mengakibatkan sanksi dari kelompok sosial itu. Jadi, seperti pada awal, anak disabilitas laras itu suka melanggar norma, ini itu jadinya itu masuk ke karakteristik sosial begitu. Dan yang kedua itu tindakan agresif. Nah, di tindakan agresif ini perilakunya itu seperti membangkang, seperti membantah, tidak mengikuti aturan. Jadi anak disabilitas laras itu suka tidak mengikuti aturan yang berlaku atau peraturan yang tertulis atau tidak tertulis, dan suka mengganggu orang lain adalah umum. Jadi disabilitas laras itu mengganggu orang lain itu adalah hal yang umum bagi mereka. Mungkin seperti hal yang wajar, hal yang umum dan hal yang wajar bagi mereka. Mereka juga dapat terlibat dalam kejahatan remaja seperti mencuri, terus ya kenakalan remaja yang lain, mencuri, balapan, menggunakan obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Juga kesulitan bergaul. Anak-anak ini biasanya memiliki sedikit teman dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Jadi anak-anak disabilitas laras itu sendiri sulit mendapatkan teman dan sulit bergabung. Jadi circle pertemanan anak disabilitas laras itu mungkin itu saja. Jadi mereka tidak bisa bergabung. Jika
disabilitas laras mendapatkan circle yang jelek, pasti mereka akan suka karena sama-sama jeleknya. Maksudnya bukan jelek dalam hal fisik, tapi jelek dalam hal perilaku. Jadi begitu. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Karakteristik emosional. Untuk karakteristik emosional sendiri, aspek emosional anak tunalaras seringkali ditandai oleh kecemasan dan ketidakstabilan emosi. Mereka mungkin merasa cemas, tertekan, dan memiliki rasa rendah diri yang tinggi. Jadi selalu merendah terus gitu. Untuk anak disabilitas laras itu seperti itu. Gejala ini dapat mencakup perasaan gelisah atau takut. Jadi anak disabilitas laras itu sering gelisah dan takut padahal tidak ada apa-apa gitu. Dan mereka ini mempunyai sensitivitas tinggi. Anak tunalaras seringkali sangat sensitif terhadap situasi di sekitarnya yang dapat menyebabkan mereka menarik diri dari interaksi sosial. Jadinya anak tunalaras itu mereka itu sering menarik diri dari interaksi sosial atau dari keramaian karena yaitu tadi anak tunalaras seringkali sensitif terhadap situasi di sekitarnya, jadinya kurang suka atau bisa dibilang introvert. Jadi bisa juga seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik dan fisik atau kesehatan anak tunalaras. Meskipun secara fisik mereka itu sama dengan orang normal atau seperti anak-anak biasanya, mereka mungkin mengalami gangguan dengan seperti susah tidur dan makan, terus perilaku hyperaktif atau pasif. Ya, jadi seperti itu. Untuk gangguan tidur dan makan, banyak anak-anak tunalaras mengalami masalah tidur atau gangguan makan yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik mereka. Jadinya untuk teman-teman sekalian atau ada beberapa dari teman kalian yang susah tidur atau jam tidurnya terganggu dan susah makan, itu mungkin bisa termasuk dalam karakteristik anak tunalaras. Dan karakteristik yang kedua itu perilaku hyperaktif atau pasif. Beberapa anak tunalaras mungkin menunjukkan perilaku hyperaktif, sementara yang lain bisa sangat pasif dan tidak terlibat dalam aktivitas sosial. Jadi ada dua tipe anak tunalaras, yang hyperaktif dan pasif. Jadi ada di mana anak tunalaras yang memang benar-benar aktif, benar-benar hyperaktif, aktif yang berlebihan, dan juga ada yang pasif. Jadi yang pasif ini bisa dikategorikan sebagai introvert begitu. Untuk yang aktif sendiri, yaitu mungkin suka bergaul gimana-gimana atau suka nongkrong sana sini. Nah, untuk yang pasif sendiri mungkin suka lebih mengurung diri di rumah, mengurangi interaksi sosial, dan ya mungkin kurang berbaur dengan masyarakat begitu. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu adalah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang sendiri adalah untuk anak tunalaras juga sering menunjukkan perilaku menyimpang yang mencakup seperti agresif fisik dan verbal. Mereka itu dapat terlibat perkelahian atau menggunakan bahasa kasar saat marah. Ini bisa menjadi cara untuk mencari perhatian atau mengekspresikan frustasi mereka. Nah, jadi anak tunalaras ini untuk poin pertama itu dapat terlibat dalam perkelahian. Nah, itu mungkin dia itu anak tunalaras itu mungkin temperamen dan suka menggunakan kata-kata kasar saat meluapkan amarahnya begitu. Dan untuk poin yang kedua adalah kecenderungan untuk
menentang otoritas. Nah, untuk kecenderungan menentang otoritas ini, anak-anak ini seringkali sulit untuk mengikuti arahan dari orang dewasa atau otoritas lain yang dapat menyebabkan konflik di rumah atau di sekolah dan mungkin di masyarakat. Karena anak-anak tunalaras ini, sebagaimana yang kita tahu di poin kedua, sulit untuk mengikuti arahan. Jadinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu anak-anak tunalaras ini suka membangkang gitu. Jadi anak tunalaras ini seringkali membangkang dan tidak patuh akan apa yang dibicarakan atau apa yang diomongkan orang lain atau orang dewasa, agar sebenarnya itu membuat atau menyuruh diri dia untuk menjadi lebih baik, atau memberikan arahan-arahan yang simpel lah, seperti contohnya mengerjakan PR, tidur tepat waktu, dan lain-lain seperti itu. Tapi anak-anak tunalaras ini seringkali membangkang, jadinya dia ini tidak nurut gitu, tidak manut bahasanya begitu. Oke, kita tarik kesimpulan dari semua yang sudah aku bahas tadi tentang anak tunalaras. Sebenarnya kita itu penting, sangat penting untuk memahami karakteristik tunalaras agar memberikan dukungan yang tepat agar mereka dapat berfungsi lebih baik di lingkungan sosial atau masyarakat. Dan pendekatan pendidikan khususnya dan intervensi psikologis seringkali diperlukan untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang lebih baik. Jadi kesimpulannya seperti itu, dan mungkin ada yang kurang dari saya, mohon maaf, untuk dibetulkan lagi atau dikoreksi. Sekian video tugas UAS dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.